Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Dr. Dadang Sumarna SHMH dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahadromi, moderator dari video kali ini. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang hukum telematika yang bertema dampak perkembangan hukum telematika terhadap kehidupan masyarakat di era digital. Langsung saja saya perkenalkan nama-nama anggota yang akan memaparkan materi-materi tersebut, yaitu ada Asep Primansyah, Ruli Adriansyah, Dinadia, dan Ahmad Hadromi. Di sini kita ada 4 pembahasan, yaitu definisi dan pengertian, jenis kejahatan, dasar hukum, dan dampaknya. Oke teman-teman, kita langsung saja berikan kepada Asep Firmansyah untuk memaparkan materi yang pertama. Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Firmansyah. Saya dari kelompok ingin mempresentasikan materi tentang hukum telematika. Pada mulanya, istilah telematika dikenal dalam bahasa Perancis yaitu telematik, yang kemudian berkembang menjadi istilah umum di Eropa. Selanjutnya, telematika diartikan untuk memperlihatkan pertemuan jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Perkembangan makna telematik menjadi singkatan dari telecommunication and informatics, yang merupakan perpaduan konsep computing and communication. Dewasa ini, istilah telematika memperlihatkan konvergensi antara telekomunikasi, media, dan informatika. Konvergensi pada telematika merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital. Akibat dari perkembangan yang luar biasa, istilah telematika berkembang menjadi istilah teknologi informatika atau TI, atau informasi dan komunikasi teknologi atau ICT. Definisi hukum telematika atau yang dikenal dengan cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma, atau kaidah lembaga-lembaga, institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, disingkat menjadi TIK. Tindak pidana siber mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian data, penipuan online, peretasan sistem komputer, penyebaran malware, pelecehan online, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut diatur seringkali bersifat tanpa batas atau borderless, melintas batas-batas teritorial negara, berlangsung demikian cepat sehingga seringkali menembus batas ruang dan waktu. Perbuatan hukum ini meskipun memiliki karakter virtual, tetapi berakibat sangat nyata. Saat ini, hampir seluruh umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari unsur cyber law, karena penggunaan TIK telah memasuki hampir seluruh segmen kehidupan, mulai dari penggunaan seluler, pemanfaatan internet, penggunaan transaksi perbankan secara elektronik seperti m-banking dan lain sebagainya, dan lain-lain. Sumber-sumber hukum telematika dapat dibagi menjadi sumber hukum yang sifatnya internasional. Terdiri dari, pertama, ada konvensi-konvensi internasional, publik, dan perdata. Kedua, ada kebiasaan-kebiasaan internasional. Yang ketiga, ada polis internasional di bidang cyber law, misalnya Uniform Domain Name Resolution Dispute Police, atau disingkat UDRP. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online. Dengan demikian, memasuki dunia cyber atau dunia maya. Di negara yang telah maju dan negara-negara berkembang dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan dunia maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum, Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan cyber law. Kegiatan siber, meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, untuk ruang siber,
udah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan bentuk dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus didiskualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau yang kerap dikenal dengan cybercrime merupakan tindakan perilaku kejahatan yang berbasis komputer dan jaringan internet. Pelaku dari kejahatan cyber biasanya akan meretas sistem untuk memperoleh data korban yang bersifat privasi. Terdapat berbagai jenis tindak kejahatan cyber. Berikut 4 jenis tindak kejahatan cyber, yaitu yang pertama ada penipuan phishing. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korbannya. Yang kedua yaitu ada peretasan. Peretasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu seperti membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Yang ketiga yaitu ada cyber stalking. Cyber stalking atau penguntit cyber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Penguntit akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Selain membuat korban merasa terganggu, perilaku penguntit tersebut dapat pula membahayakan nyawa korban. Yang keempat yaitu ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Biasanya hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial. Di banyak negara termasuk Indonesia, tindak pidana cyber diatur dalam undang-undang khusus atau bagian dari undang-undang yang lebih luas yang mengatur kejahatan informatika. Tujuannya adalah untuk melindungi individu, perusahaan, dan entitas lainnya dari ancaman dan dampak negatif yang disebabkan oleh kejahatan di dunia maya. Banyaknya jenis kejahatan cyber yang ada membuat kita harus lebih waspada serta bijak dalam menggunakan media internet. Terlebih, pelaku kejahatan cyber tidak pandang bulu sehingga siapa saja dapat menjadi korban kejahatan cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Andriansyah dari kelas 4 Hukum 013 ingin menjelaskan sebagian tentang hukum telematika. Di samping segala kelebihan dan manfaat dari internet, penggunaan jaringan global maya tersebut berpotensi memiliki dampak hukum yang serius dan diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang timbul sekaligus mengantisipasi dan diperlukan langkah-langkah mengatasi masalah yang timbul sekaligus mengantisipasi berbagai masalah hukum di masa yang akan datang. Maka Undang-Undang ITE merupakan bentuk upaya perlindungan kepada masyarakat dan setidaknya Undang-Undang ITE mengatur dua hal yang penting. Pertama, pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. 2. Diklarifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI diserta sanksi pidananya termasuk untuk tindakan cyber squatting, carding, hacking, dan cracking. Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi masalah keamanan informasi adalah telah diwujudkannya rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-Undang ITE Transaksi dan Informasi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang disebut sebagai Undang-Undang ITE. Hal yang mendasar peraturan dalam kerangka kepastian hukum. Dengan Undang-Undang ITE diharapkan seluruh persoalan, persengketaan, dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan bahkan korban atas aktivitas di dunia maya. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh kerisauan semua pihak.
khususnya berkenan dengan munculnya berbagai kegiatan berbasis elektronik. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE meskipun secara umum pengaturannya tetapi cukup komprehensif dan mengakomodir semua hal terkait dunia cyber. Materi yang di dalam Undang-Undang ITE umumnya merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia, meliputi masalah pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik, penyelesaian sengketa, perlindungan data, nama, domain, hak kekayaan intelektual, serta bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta sanksi-sanksinya. Banyak kritikan yang bertubi-tubi yang terjadi pada Undang-Undang ITE. Beberapa persoalan tersebut menyangkut hal sebagai berikut. Pertama, transaksi dapat berjalan karena banyak persoalan teknis yang harus disiapkan, khususnya menyangkut pada transaksi penyelenggaraan sistem elektronik. Kedua, masalah berkaitan dengan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Dan ketiga, masalah ketentuan sanksi pidana yang dianggap terlalu berlebihan dan memberatkan. Masalah ini perlu kita perhatikan karena implementasi peraturan hukum setidaknya harus dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ruli Ardiansyah karena telah menjelaskan bagaimana dasar hukumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di sosial media digital. Baik, perkembangan hukum telematika yang mencakup peraturan dan regulasi mengenai teknologi, informasi, komunikasi, dan internet memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat di era digital. Nah, beberapa dampak utama meliputi 1. Perlindungan data pribadi. Kebutuhan akan keamanan data hukum telematika mengatur perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan data yang tidak bertanggung jawab di era digital ini. Banyak data pribadi yang disimpan dan diproses secara online sehingga regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi privasi individu. Kepatuhan terhadap regulasi perusahaan yang mengumpulkan dan memproses data pribadi harus peraturan perlindungan data seperti GDPR di Eropa atau UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan layanan digital. Yang kedua, e-commerce dan transaksi elektronik. Pengaturan transaksi elektronik hukum telematika memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi elektronik, termasuk kontrak digital dan tanda tangan elektronik. Ini mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi online dengan aman dan sah secara hukum. Perlindungan konsumen. Regulasi terkait e-commerce memastikan perlindungan hak konsumen termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, pengembalian barang, dan perlindungan dari penipuan. Yang ketiga, keamanan cyber. Penanggulangan kejahatan cyber. Perkembangan hukum telematika mencakup pengaturan mengenai kejahatan cyber, termasuk peretasan, penipuan online, dan penyebaran malware. Regulasi ini penting untuk melindungi individu dan organisasi dari ancaman cyber. Penegakan hukum. Adanya hukum yang jelas mengenai kejahatan cyber memudahkan penegakan hukum dalam menangani dan menghukum pelaku kejahatan cyber. Yang keempat, hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak cipta hukum telematika juga mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual seperti cipta paten dan merek dagang di dunia digital. Ini mendorong inovasi dan kreativitas dengan memastikan bahwa karya digital dilindungi dari pembajakan. Penegakan hak regulasi ini memberikan mekanisme untuk menuntut pelanggaran hak kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional.
Yang kelima, regulasi konten digital. Pengawasan konten hukum telematika mengatur konten yang disebarkan melalui media digital, termasuk media sosial, untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, dan konten ilegal. Kebebasan berekspresi, meskipun mengatur konten, hukum telematika juga harus menyeimbangkan antara pengawasan konten dan kebebasan berekspresi. 6. Transformasi layanan publik. E-government, hukum telematika mendukung pengembangan e-government di mana layanan publik disediakan secara online. Ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Digitalisasi dokumen. Regulasi terkait digitalisasi dokumen memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan administratif digital, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses layanan. 7. Akses informasi. Keterbukaan informasi. Regulasi hukum telematika mendorong keterbukaan informasi, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Literasi digital. Pengembangan hukum telematika juga mencakup program-program literasi digital untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, secara keseluruhan, perkembangan hukum telematika memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di era digital ini. Dengan adanya regulasi yang tepat, masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi digital dengan lebih aman dan terlindungi, sambil meminimalkan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi tersebut. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kami yang sudah memaparkan tentang definisi pengertian, jenis kejahatan, dasar hukum, dan dampaknya. Baik teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.